Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Untuk cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan bagian keempat. Cerita ini ditulis oleh Mbak Nafila. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Sama seperti yang diucapkan oleh Pak Amar, dan aku setuju, begitu aneh. Seolah memang orang yang sedang mengincarmu menginginkan kambing hitam atas semua kejahatannya. Lanjut Arif. Dito hanya diam tak menanggapi. Menyadari Dito tidak merespon kata-katanya, Arif kembali berbicara. Logikanya saja, Dit. Kalau benar Ningsih menjadi tumbal untuk praktek ilmu hitam, pasti mereka sudah merencanakannya jauh-jauh hari. Tapi ada yang janggal dari semua ini, ujar Arif, mencoba untuk mengikut sertakan Dito ke dalam dunia perkiraannya. Semua terlihat janggal, Rif. Dengan kematian seperti itu, orang-orang juga sudah pasti menebak kalau ada sesuatu yang tidak beres, timbal Dito. Anehnya dari apa yang diceritakan oleh Pak Prianto, sosok Ningsih ini merupakan gadis desa yang bersahaja. Dan di desa ini juga punya larangan turun-temurun untuk tidak melakukan hubungan di luar pernikahan, kata Arif. Dito diam berpikir, kalau memang Ningsih orang yang bersahaja dan tidak pernah neko-neko, lantas kenapa dia mau melanggar aturan agama, melanggar aturan desa yang sudah dia tinggali sedari kecil? Otak Dito berpikir keras untuk mencari jawaban, tapi tetap ada sesuatu yang hilang, yang dia tidak pahami. Bisakah kau mencari informasi tentang keseharian Ningsih? Ku dengar simboknya tinggal di rumahmu saat ini, kata Arif tiba-tiba. Untuk apa? Bukannya semua sudah sepakat kalau Ningsih memang dijadikan sebagai tumbal? Tanya Dito bingung. Semua berhubungan, Dit. Hanya saja aku ingin memastikan sesuatu. Mungkin dengan itu kita bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Dan aku peringatkan untuk tidak begitu percaya dengan siapapun. Kabari kalau kau sudah mendapatkan jawaban, jawab Arif sambil menghidupkan rokok miliknya. Tepat saat Arif selesai bicara, Pak De Marwanto berjalan mendekat. Senyum merekah di bibirnya saat melihat Arif. Siang itu mereka habiskan duduk di saung, ditemani secangkir kopi dan beberapa gorengan, membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kematian Ningsih dan teror yang Dito alami. Malam kembali menyapa. Sekarang mereka sedang duduk di ruang tamu di rumah Mbok Sarmin. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar saling bersahutan. Dito yang memang tidak begitu fasih dalam membaca Al-Quran, hanya dia mendengarkan dan mengamini setiap doa yang diucapkan oleh penghulu yang ada di kampung tersebut. Pengajian sudah selesai pukul 9 malam. Sebenarnya Dito sudah ingin sekali pulang ke rumah, tapi Nek Harjo memintanya untuk menunggu sebentar. Tidak bisa menolak. Akhirnya Dito duduk menunggu di ruang depan bersama beberapa warga. Semenjak pengajian tadi, sebenarnya Dito merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Entah kenapa, dia merasakan ruangan tempatnya duduk begitu panas. Bahkan keringat sebesar jagung terus muncul di dahinya. Kok panas banget? Batin Dito mencoba untuk mengipas-kipaskan kemejanya. Tidak betah dia bangkit dan berjalan menuju luar rumah. Kabut sudah mulai turun.
meski tidak tebal. Seharusnya Dito saat ini merasakan kedinginan bukan malah kepanasan. Dito mencoba untuk berjalan lebih jauh keluar. Suasana jalanan begitu sepi, tidak ada seorang pun yang ia temui. Hanya terdengar suara serangga yang saling bersahutan. Pulang. Terdengar jelas di telinga Dito suara bisikan wanita. Spontan Dito langsung mengedarkan pandangannya. Jantungnya seperti lepas dari tempatnya. Dalam keremangan, jelas sekali dia melihat ada sosok yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sosok yang sama dengan apa yang dilihatnya beberapa hari lalu. Lama Dito memandangi wanita itu, tapi dia juga tidak bergeming. Tiba-tiba saja angin datang dengan menderu. Pohon-pohon bergoyang dengan cepat. Sepersekian detik, Dito mengedipkan matanya. Saat matanya sudah kembali terbuka, sosok wanita itu sudah menghilang. Sontak perasaan yang tidak bisa dijelaskan masuk ke dalam sanubari Dito. Bulu kuduknya meremang. Buru-buru dia langsung berbalik menuju ke arah rumah. Namun baru saja dia melangkah, dilihatnya sosok yang tidak asing tengah berdiri di samping rumah Mbok Sarmin. "Dit, kenapa kamu? Mukamu pucat banget," ujar nenek saat memperhatikan Dito dengan seksama. Sesekali, Dito masih melirik ke arah samping rumah. Sosok Ningsih masih saja berdiri mematung di sana. "Dit," tepuk nenek. Melihat gelagat aneh Dito, Nek Harjo juga mengikuti arah pandangan Dito. "Sudah, kita pulang sekarang," ucapnya tegas. Sesampainya di rumah, Nek Harjo langsung bertanya kepada Dito. "Jujur sama nenek, kamu kenapa?" Ingin rasanya Dito menceritakan apa yang sedang ia alami. Tapi pesan dari Pak D terngiang-ngiang jelas di telinganya. "Dito kayaknya masuk angin, Nek. Badannya gak karuan rasanya," kata Dito. Awalnya nenek diam memperhatikan Dito. Lantas dia berdiri dan berjalan ke arah dapur. "Nenek tahu ada yang sedang terjadi. Dito gak mau cerita sama nenek," ucap neneknya sambil menyodorkan secangkir teh panas. Merasa terintimidasi dengan tatapan wajah tua yang ada di hadapannya, akhirnya Dito menceritakan apa yang sudah terjadi beberapa hari ini. Nenek yang mendengar cerita Dito sesekali menghela nafas. Tidak ada satu bantahan pun yang muncul dari mulutnya. "Kenapa tidak cerita ke nenek?" tanya Nek Harjo dengan nada suara cemas. "Dito tidak mau nenek kepikiran," ucap Dito dengan pandangan menunduk. Pintu depan terbuka tiba-tiba. Seketika mereka berdua berhenti berbicara. Pak D, Budi, dan Mbok Sarmin masuk ke dalam rumah. Sontak nenek langsung bangkit dan menyambut mereka. Sedang Dito masih duduk di ruang tengah. Pikirannya kalut, memikirkan semua kejadian yang menimpanya. Ditambah ada rasa tidak enak jika nanti neneknya marah kepada Pak D Marwanto. Pagi-pagi sekali, Dito merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya. Karena kaget, spontan ia berteriak. Berpikir saat ini dirinya tengah mendapatkan gangguan gaib. "Dit, bangun, kok malah teriak-teriak?" ucap Nek Harjo, heran dengan reaksi Dito. Tersadar, ternyata orang yang ada di sampingnya adalah Nek Harjo. Ternyata ia sedang mencoba membangunkan Dito. "Kenapa, Nek? Masih pagi ini?" ujar Dito. Dilihatnya jam juga baru menunjukkan pukul 5 pagi. "Sudah, ayo siap-siap, ikut nenek jalan pagi," tegas nenek yang langsung bangkit berdiri. Baru beberapa langkah Nek Harjo berjalan. Ia berhenti dan menoleh kembali ke arah cucunya.
Kalau kedinginan, tidur itu jangan cuma pakai celana dalam, apalagi tangannya dimasukin ke dalam celana. Ujar neneknya sambil tertawa. Dito yang belum menyadari keadaannya hanya melongo. Baru ketika dia melihat ke bawah, dan benar saja, posisi tangannya saat ini masih berada di dalam celana. Astaga, ucap Dito, merutuki kebodohannya. 15 menit kemudian, Dito sudah berada di sisi Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Ketiganya berjalan menyusuri jalanan desa yang masih agak sepi. Udara pagi di desa Renggono begitu dingin, sampai Dito yang sudah memakai jaket pun terlihat beberapa kali bersin karena kedinginan. Kenapa kamu, Dit? Anak muda kok lembek gitu? Ejek Nek Harjo. Mendengar ucapan neneknya, Dito hanya memanyunkan bibir dan melakukan stretching agar tubuhnya terasa lebih hangat. Sudah, di sini saja, Sar, ucap nenek. Sambil mengedarkan pandangan, Dito terdiam, berpikir, pasti ada sesuatu. Apakah benar Ningsih menghantui Nak Dito? Kata Mbok Sarmin dengan mata memerah. Dito melihat neneknya. Dia belum berani menjawab pertanyaan Mbok Sarmin, takut melukai perasaan wanita tua itu. Sudah, ceritakan saja apa yang kamu lihat, kata Nek Harjo. Mendapatkan persetujuan, Dito kembali memandang Mbok Sarmin. Beberapa kali dia mengembuskan nafas, memilah kata-kata yang tepat. Maaf sebelumnya, Mbok. Mungkin ini terlihat mengada-ngada dan bisa membuat hati Mbok Sarmin terluka. Tapi memang Dito mengalami itu semua setelah kematian Ningsih. Pagi itu, Dito menceritakan apa yang dia lihat, bagaimana sosok Ningsih hadir dan muncul setiap malam setelah kematiannya. Kenapa kamu jadi seperti ini, Nduk? Ujar Mbok Sarmin pelan saat Dito sudah selesai bercerita. Mbok, kalau boleh Dito tahu, apakah ada sesuatu yang janggal saat sebelum Ningsih meninggal? Tanya Dito. Tidak ada sama sekali. Setahu si Mbok, Ningsih juga sedang tidak terlibat masalah. Mbok tahu persis seperti apa anak itu. Malam sebelum kematiannya juga dia tidak memperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh, ujar Mbok Sarmin. Dito termenung. Akankah dia bertanya lebih lanjut? Meskipun ini merupakan momen yang tepat untuk mengulik keseharian Ningsih, tapi terbesit rasa tidak tega ketika menatap wajah tua di depannya itu. Mbok, sekali lagi Dito minta maaf. Apakah si Mbok sudah diberitahu soal penyebab kematian Ningsih? Ucap Dito. Dia sesekali melirik ke arah Nek Harjo. Takut apa yang dia tanyakan membuat Mbok Sarmin tersinggung. Mbok Sarmin terdiam cukup lama. Polisi dan Pak Kades sudah memberitahu si Mbok, tapi si Mbok tidak percaya kalau Ningsih sedang hamil. Dia bukan wanita seperti itu. Terlebih, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia sedang hamil, ujar si Mbok. Benar apa yang disampaikan Pak Kades, bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah Ningsih sedang dekat dengan seorang laki-laki. Kemudian Dito menceritakan apa yang dia dengar saat berada di rumah Pak Kades. Semua percakapan yang Dito ingat, ia ceritakan kepada Nek Harjo dan Mbok Sarmin. Serius kamu, Dit? Kamu gak salah dengar kan? Ucap Nek Harjo. Sepintas Dito melihat kedua wanita itu saling pandang. Kamu tahu apa artinya tumbal tali perawan? Tanya Nek Harjo. Ya, kata mereka itu merupakan sebuah praktek ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan.
atau kekayaan secara instan? Jawab Dito, mengingat apa yang disampaikan oleh Arif. Dulu pernah ada kejadian serupa di desa ini. Ingat waktu kamu bertanya, kenapa warga desa sering menaruh sajen di depan rumah mereka? Tanya Nek Harjo. Sedang Dito hanya mengiyakan dan terus memperhatikan neneknya. Nenek ingat, waktu itu kami berdua masih muda. Suatu hari ditemukan jasad seorang wanita di dalam kamar rumahnya. Kondisinya hampir mirip dengan Ningsih. Darah keluar dari sela-sela kakinya, dan ada janin yang tergeletak di antara kedua kaki wanita itu. Warga desa heboh dengan penemuan mayat itu. Sama dengan Ningsih, wanita itu juga memiliki suami. Pihak keluarga menyangkal kalau anak mereka sudah melakukan perbuatan zina dengan berhubungan suami istri di luar pernikahan. Akan tetapi warga desa tidak percaya sama sekali. Tutur Nek Harjo. Sejenak Nek Harjo berhenti. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dito menengok ke arah Mbok Sarmin. Dia kini terlihat sangat tersiksa. Ingin Dito menghentikan cerita neneknya. Tapi rasa penasaran kian muncul di dalam diri Dito. Terus Nek? Tanya Dito mendesak. Karena neneknya justru berhenti bercerita dan terus menatap ke arah gunung. Setelah itu, warga desa mulai mendapatkan teror. Semakin tidak percayalah mereka, karena selain kematian yang sangat tidak wajar, hanya laki-laki dan perempuan hamil saja yang mendapatkan teror. Ucap Nek Harjo. Dito termenung, berpikir polanya benar-benar mirip. Hanya saja yang membuat berbeda, hanya dirinya yang mendapatkan teror itu. Dan tiba-tiba saja teror itu menghilang. Tanya Dito penasaran. Dia berharap neneknya mengatakan iya. Akan tetapi justru sebaliknya. Jawaban yang Dito dapatkan malah justru menambah kerisauannya. Tidak, nenek masih ingat betul. Semua warga desa ketakutan saat malam menjelang. Sampai saat ini pun kamu tahu sendiri, ketika malam datang, suasana desa terlihat begitu sepi. Bayangan kejadian itu masih membekas secara turun-temurun di antara kami semua. Hingga pada suatu ketika, ada seorang pendatang. Entah bagaimana ceritanya, dia melihat ada seorang wanita yang sedang memakan ari-ari bayi. Mendengar hal itu, warga desa marah dan mencari sosok yang diciri-cirikan oleh laki-laki itu. Lanjut Nek Harjo. Dito termenung. Mendengar cerita neneknya, dia merasa mual dan jijik. Terus, wanita itu diusir keluar desa? Tanya Dito. Tidak. Wanita itu langsung dihakimi warga dan dibakar bersama dengan rumahnya. Ucap Nek Harjo bergidik. Tapi belum tentu wanita itu dalang dari kejadian ini kan? Belum sempat Dito mendengar jawaban neneknya. Tiba-tiba saja Mbok Sarmin berucap. Sebentar, Mbok ingat beberapa hari sebelum kematian Ningsih, dia mengatakan kalau dirinya sering melihat wanita asing yang memperhatikan rumah kami. Tapi tiap kali Mbok melihat keluar rumah, tidak ada seorang pun di sana. Ujar Mbok Sarmin yang diikuti dengan tangisan sendu. Perlu beberapa waktu bagi Nek Harjo untuk menenangkan Mbok Sarmin. Jadi wanita itu meninggal? Tanya Dito. Iya, wanita itu meninggal. Jasadnya hancur bersamaan dengan rumahnya. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Setelah kematian itu, justru warga desa makin mendapatkan teror. Bukan hanya pemuda dan wanita hamil saja,
malah hampir semua orang, terutama orang-orang yang menghakimi wanita itu. Bahkan laki-laki yang menyebarkan berita itu menjadi gila dan berakhir dengan gantung diri, jawab Nek Harjo dengan sesekali memejamkan matanya, seolah dia sedang kembali ke masa itu. Dito mulai dihinggapi rasa ngeri. Ternyata memilih liburan ke rumah neneknya merupakan pilihan yang benar-benar salah. Seharian Dito berpikir tentang apa yang diceritakan oleh neneknya. Berbatang-batang rokok sudah Dito hisap. Dia semakin yakin kalau memang ada orang yang sedang melakukan ritual tumbal tali perawan. Apakah orang itu sudah sadar akan risiko yang terjadi kalau warga desa mengetahui jika dirinya sedang melakukan sebuah ritual penumbalan, sehingga dia berniat mencari kambing hitam? Batin Dito. Lama Dito memikirkan itu semua. Sedari tadi dia mencoba menggabungkan semua informasi, namun tetap selalu ada garis benang yang hilang. Kalau memang dia sedang mencari kambing hitam, seharusnya warga desa juga sudah menuduh Dito sebagai orang yang telah membunuh Ningsih. Tapi nyatanya suasana desa Renggono juga tampak tenang. Batin Dito pusing dengan dugaannya sendiri. Dito bangkit dan melihat keluar kamar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ucap Dito lirih. Dia merasa bahwa hidupnya sekarang penuh dengan teka-teki yang berkaitan dengan orang lain. Sejenak Dito ingin membicarakan dengan Pak D-nya, namun dia ingat akan perkataan Arif untuk tidak mempercayai siapapun. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Dito memutuskan untuk memberitahu informasi yang telah dia dapatkan kepada Arif, berbekal bahwa mereka berdua sama-sama orang asing yang terseret di permasalahan desa milik orang lain. Kepercayaan kepada Arif tumbuh dengan sendirinya. Baru Dito akan beranjak. Seolah otaknya memberikan peringatan. Tidak mungkin aku langsung ke tempat Pak Kades dan bertemu dengan Arif. Terlalu mencurigakan dan pasti akan banyak pertanyaan, pikir Dito. Tersenyum tolol Dito merutuki kebodohannya. Kenapa kemarin dirinya tidak meminta nomor handphone milik Arif? Beranjak, Dito mencari keberadaan Pak D-nya. Sempat ia berpikir mungkin bisa bertemu Arif di ladang, seperti kemarin pagi. Bude, Pak D Marwanto, ke ladang hari ini? Tanya Dito. Iya Dit, mungkin sebentar lagi pulang. Kenapa? Ujar Bude Ija. Gak apa-apa Bude, Dito bosen, hehe, ucap Dito. Ya kalau bosen pergi keluar Dit, jalan-jalan. Siapa tahu udara segar bisa sedikit melupakan masalah kamu itu. Wanita kayak mantanmu itu gak perlu diingat-ingat lagi, ujar Bude yang tiba-tiba saja terlihat ketus. Dito justru merasa aneh. Sudah beberapa hari dia di rumah ini, tidak pernah sekalipun budenya menanyakan soal tujuannya pergi ke rumah neneknya. Iya Bude, habis ini Dito ke ladang ya, ucap Dito sembari menjauh. Dia sedang tidak ingin memikirkan Dinda. Kalau memang takdir untuk bertemu kembali, suatu hari pasti itu semua akan terjadi. Berjalan menuju ke arah ladang, Dito hanya berpapasan dengan beberapa orang. Memang saat masih di area pemukiman, suasana terbilang masih ramai. Tapi sewaktu masuk ke area ladang, kondisi jalan begitu sepi. Bahkan pencari rumput dan kayu bekar pun tidak ia temui. Dito, suara Pak D yang kencang terdengar di telinga Dito. Mencari pemilik suara, ternyata Pak D-nya sedang berdiri di bawah pohon bersama Pak Amar. Keduanya terlihat sedang membicarakan sesuatu. Gimana kabar kamu Dit? Masih dihantui sosok Ningsih? Tanya Pak Amar setelah Dito sampai di tempat mereka.
Hanya sebatas mimpi, Pak, ucap Dito. Merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut, Dito pamit untuk berjalan di sekitar ladang. Ya udah, jangan jauh-jauh, jangan masuk ke hutan, pinta Pak D. Marwanto. Mengangguk, Dito berjalan menjauh dari mereka. Sudah beberapa waktu Dito berjalan mengitari ladang, tapi sepertinya dia belum beruntung. Sosok Arif tak terlihat sama sekali. Ada niatan untuk datang ke rumah Pak Kades. Akan tetapi ia urungkan. Siapa tahu besok pagi Arif kesini, batinnya. Malamnya, Dito dan keluarga Nek Harjo kembali ke rumah Mbok Sarmin untuk mengadakan pengajian. Sebenarnya Dito malas untuk ikut. Akan tetapi ketika mengingat teror dari setan Ningsih, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk lebih baik pergi bersama keluarganya. Menurutnya saat ini jauh lebih baik untuk berada di antara keramaian. Lantunan suara doa terdengar, sahut-sahutan di telinga Dito. Namun perasaannya sedari tadi tak kunjung membaik. Dito merasa semenjak meninggalkan rumah, ada orang yang sedang mengawasinya. Selain itu, pikiran tentang tumbal tali perawan terus saja menancap di kepalanya. Ingin sekali dia segera menyudahi semua ini dan pulang ke kota untuk bertemu kedua orang tuanya. Brak! Terdengar jelas sekali sebuah suara hantaman benda keras tepat di atas rumah Mbok Sarmin. Seketika semua orang yang ada di sana terdiam. Brak! Kembali lagi suara itu terdengar jelas. Beberapa warga bergegas keluar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Takut kalau ada pohon tumbang yang menimpa atap rumah Mbok Sarmin. Dito yang sudah dilanda perasaan khawatir juga ikut keluar memastikan. Dilihatnya tidak ada sesuatu yang aneh. Semua tampak baik-baik saja, hingga terdengar kegaduhan dari arah rumah. Bapak-bapak yang ada di luar juga langsung menoleh ke arah sumber suara. Mereka melihat beberapa ibu-ibu keluar dengan wajah panik dan menunjuk-nunjuk ke dalam rumah. Mbak Ijah, kenapa Mbak? Tolong! Ada seseorang yang berteriak. Bapak-bapak yang ada di luar langsung berlari masuk untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begitu mereka tiba di dapur, semua tercengang kaget dengan apa yang dilihat. Keadaan dapur benar-benar kacau balau. Makanan dan minuman serta perabot berhamburan di atas lantai tanah. Nampak Bude Ijah tengah berdiri di ambang pintu dapur, tempat di mana jasad Ningsih ditemukan tergantung di kasau dapur rumahnya. Kondisi Bude Ijah sangat menyeramkan. Matanya melotot, serta tangannya yang seperti sedang menimang sesuatu. Ijah, kamu kenapa, Jah? Astagfirullah, sadar, Jah, ucap Pak D yang tengah mendekati istrinya. Tiba-tiba saja Bude Ijah merosot ke lantai dan menangis pilu. Beberapa detik kemudian, dia melorot lagi dan langsung memukuli perutnya. Melihat perilaku istrinya yang aneh, Pak D menghambur ke depan dan mencoba memegangi kedua tangan wanita itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, Bude yang bertubuh kecil langsung menepis pegangan Pak D dan membuat laki-laki itu tersungkur di lantai. Pak, tolong, ucap Pak D meminta pertolongan orang-orang yang ada di sana. Segera bapak-bapak langsung mencoba memegangi Bude Ijah. Sedang Dito hanya diam mematung. Pandangannya jatuh tepat di belakang budenya. Sosok Ningsih tengah berdiri dengan kain jarik yang melilit lehernya. Senyumnya begitu mengerikan, jauh lebih dari yang bisa dibayangkan. Perlu beberapa orang untuk memegangi Bude Ijah. Sekarang dia bukan hanya memukuli perut, tapi juga mencoba untuk menjambat rambut panjangnya. Suasana di dapur Mbok Sarmin
begitu mencekam. Suara lantunan doa yang bercampur dengan geraman dan tangisan membuat bulu kuduk siapa saja yang melihat pasti akan meremang hebat. "Tolong Ningsih," ucap Bude Ija serak. "Mas Dito, tolong Ningsih Mas." Tersentak Dito kaget dengan apa yang diucapkan budenya. Bahkan warga yang ada di sana juga melihat Dito dengan tatapan bingung. "Tolong panggilkan Pak Kades," ucap Pak D Marwanto panik. Buru-buru salah seorang dari mereka langsung berlari meninggalkan rumah Mbok Sarmin untuk memberitahu Pak Kades. Cukup lama bagi mereka memegangi Bude yang semakin liar. "Sadar Ija, astagfirullah," ucap Pak D terus-menerus di telinga istrinya. Seperti sudah seabad lamanya Dito berdiri mematung. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Hingga Dito mendengar ada percakapan di depan. Pak Kades dan Arif sudah datang. Melihat keadaan Bude Ija, sontak Arif mendekat dan menempelkan tangannya di kening wanita itu. Badan Bude semakin liar memberontak. Yang awalnya dia hanya dipegangi 4 orang, kini bertambah menjadi 6 orang, termasuk Arif. Butuh beberapa waktu bagi Arif untuk mengeluarkan sosok yang merasuki Bude. Beberapa menit berlalu. Lambat laun, perlahan tubuh Bude melemah dan diam seketika. Mereka saat ini sudah duduk di ruang keluarga milik Nek Harjo. Selepas kejadian tadi, Bude Ija langsung tersadar dan segera dibawa pulang ke rumah. Sekarang semua warga pasti akan heboh dengan kejadian malam ini. Maafkan saya Mbok Sarmin, tapi apakah memang Mbok Sarmin tidak mengetahui apapun sebelum Ningsih meninggal dunia? Tanya Pak Kades. Awalnya Dito mengira bahwa Mbok Sarmin akan menceritakan soal wanita yang sering mengintai rumahnya. Tapi justru Dito melihat wanita tua itu menggeleng. "Saya tidak percaya Pak. Kalau Ningsih sudah berbuat nista, saya kenal baik anak saya." Ucapnya diiringi dengan tangisan halus. Kembali malam itu, mereka semua membicarakan soal kematian Ningsih. Dito sendiri lebih banyak diam dan memperhatikan. Pikiran dan perasaannya benar-benar kacau balau. Semalaman, Dito tidak bisa tidur. Masih saja dia memikirkan apa yang sedang terjadi. Ingin menceritakan semua yang dia ketahui kepada Arif, tapi situasinya tidak mendukung sama sekali. Beruntungnya saat Dito pergi ke kamar mandi, tiba-tiba saja Arif sudah duduk di amben dapur Nek Harjo. Dia meminta untuk esok pagi pergi ke ladang yang berbatasan dengan hutan. Pagi-pagi sekali, Dito sudah terbangun. Tidurnya tidak nyenyak sama sekali. Sosok Ningsih terus muncul di dalam mimpinya. Bahkan lebih parahnya lagi, dalam mimpinya Dito melihat Ningsih mencabut sesuatu yang mirip sekali seperti usus dari selangkangannya dan langsung memakan benda tersebut. Saat Dito sedang berjalan menuju ladang, dia beberapa kali mendengar bisikan seru. Berita tentang Bude Ija yang kerasukan hantu Ningsih menyebar dengan cepat bagai peluru tembakan oleh pemburu kepada hewan buruannya. Tidak ada topik selain hantu Ningsih yang mulai bergentayangan. Mengingat cara kematiannya yang tragis dan mengerikan, warga sepakat kalau memang Ningsih tidak terima dan sedang mencari pembunuhnya. Tak lepas dari itu, nama Dito juga terseret ke pembicaraan mereka. Ingin rasanya Dito memberontak dan memberitahu semua orang bahwa dirinya sedang menjadi kambing hitam. Tapi apakah warga desa akan percaya dengan itu semua? Apalagi Dito merupakan seorang pendatang. Hanya nama baik dari keluarga Harjo yang membuat mereka tidak berani secara langsung berbicara di depan Dito. Kini Dito sudah duduk di atas rumput di ujung ladang yang berbatasan dengan hutan. Sedari tadi, dia diam tidak melakukan apapun.
hanya hembusan nafas yang dibarengi dengan asap putih keluar dari mulut dan hidungnya. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.